Ya, kembali lagi bersama saya di sini setelah sekian purnama kita tidak berjumpa. Berarti ini pertama kali upload lagi ya guys ya. Dan mungkin untuk obrolan kali ini kita nggak terlalu banyak, atau mungkin malah jadi lebih banyak ya. Jadi sedikit obrolan-obrolan yang tidak terlalu penting, dan bersama saya di sini ditemani dua manusia bacot, dua anomali asing. Tung 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 sahur. kata netizen salam dulu bang. Oh ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kehidupan apa? Kehidupan bernegara? Emang di sini ada negara bang? Ada. Konoha. Cuk, ente ini kurang percuk. Oh iya, perak. Ah iya. Oh iya, perak. Gimana nih kehidupan? Apa? Ya apa kek? Ya kalau saya mah udah gak ada beban ya. Ya. Mungkin teman saya yang ada beban. Beban apa nih? Ya kan lagi semester tua, mungkin bisa nambah. Gimana Mas Wawan, apakah mau ada niatan nambah semester? Jadi begini Mas, untuk kehidupan akhir-akhir Loh kok klarifikasi? sedikit bangsat emang. Kok jadi kayak Aldi ya? Iya, Anda kok klarifikasi ya? Baru masuk langsung klarifikasi. Enggak. Sudah sampai mana? Tolong minta tolong ini manajemen pembahasannya ganti aja, jangan skripsi saya ya. Enggak, soalnya kan Anda ini sudah dilangkahi sama anak-anak SMK yang sudah wisuda. Sudah sidang senat. Iya. Anda kapan sidang senatnya? Ya. Saya sebenarnya merasa kadang-kadang proses saya nih kayak nggak berarti banget gitu ya. Apalagi melihat beberapa kejadian yang sempet ramai kemarin. Teman-teman adik-adik SMK yang perpisahannya itu dia sistemnya hampir sama kayak di universitas. Iya. Bukan hampir sama, memang sama. Sama sih. Memang sama. Sih memang. Sama. Sama. Oh, dia kan belum wisuda, jadi nggak tahu. Ya. Tapi tahu. Menurut Anda yang sudah wisuda Gimana Mas Bowo? Melihat saya dari video yang beredar, Iya. mulai dari ketok palu. Untuk pembukaan itu kan memang untuk sidang itu ada ketok palu awal 3 kali. Iya. Tek, baru pimpinan sidang atau dekan itu masuk dengan jajarannya. Dan tamu undangan berserta lain-lainnya itu baru masuk dipandu oleh siapa ya? Yang membawa tongkat biasanya Ya, itu yang membawa tongkat itu siapa namanya? Ya. Bukan Sueb ya? Waduh. Ya pokoknya itu. Ya. Terus Ya dengan beberapa atribut-atributnya seperti kalung gordon ya. Ya. Kalung kehormatan. Ya itu kan hanya guru-guru besar perguruan tinggi yang memakainya. Iya. Sedangkan untuk SMK yang kemarin sedang viral, dia pun baru lulus itu S1. tahun S1 lah. Ya, S1 kan? Ya tahun 2013 di Unsud. Di universitasnya adik kamu itu. Iya. Ya, dia lulus di sarjana sains dan teknik jurusan matematika. 2013. Ya baru kemarin lah. Iya. Belum ada S2 dan profesor pun enggak ada. Awalnya pun sedikit kurang awal-awalnya. Karena kan memang beberapa sekolah dulu ya sebelum kasus-kasus ini rame, memang ada yang menggunakan atribut-atribut seperti itu. Ada pemindahan tali, memakai toga, ya kan. Tapi tidak dengan MC sidang senat terbuka dong. Ya memang pada dasarnya siapapun boleh untuk melaksanakan wisuda, tapi tidak dengan sidang senatnya ya.
sidang senat itu kan hanya untuk apa ya, mereka-mereka yang memiliki memiliki apa Mas? Saya lupa. Iya, maksudnya kan apa ya? Itulah. Apakah ide yang mereka dapatkan ini dari guru-gurunya atau ide dari kepala sekolahnya atau seperti apa? Yang menjadi pertanyaanmu seperti itu. Di antara sekian banyak guru di SMK tersebut, masa nggak ada sih yang sepertinya ini tidak benar? Itu loh. Gurunya kan banyak dan siswanya kalau saya lihat, saya dengar juga beritanya itu sekitar 160 sekian. Ya, dan menurut penuturan itu acara itu seperti itu sudah berlangsung sejak 2013, berarti sejak si kepala sekolah itu lulus dari kuliahnya itu udah berlangsung. Iya. Dari 2013 itu. Memang kata guru besar UIN ya? Ya. Maaf. Guru besar sekaligus dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ya. Iya. Atau Profesor Dr. Fauzi menilai wisuda bisa digelar lembaga pendidikan manapun. Tapi istilah sidang senatnya itu yang harus kita pertanyakan. Ya. Istilah sidang senat dan juga pemakaian atribut kalung kehormatan. Iya. Mungkin itu juga karena yang saya baca, saya baca loh. Yang saya baca itu penggunaan kalung kehormatan atau kalung Gordon itu dosen biasa pun tidak bisa ya kan? Betul. Nah, harus ada jurnal-jurnal yang mereka terbitkan, ada yang di Scopus kalau saya lihat ya kan. Scopus, dan itu pun ada kelas-kelasnya kan. Tidak semua bisa menerbitkan sampai ke tahap seperti itu, dan mereka apakah sudah menerbitkan jurnal? Memang patut dipertanyakan. Bahkan Pak Fauzi itu juga mengatakan apakah betul di SMK itu ada senat akademik. Karena istilah senat adalah lembaga normatif yang memiliki kewenangan menggelar sidang senat terbuka. Seperti perguruan-perguruan tinggi atau Poltek itu kan belum masuk ke perguruan tinggi, tapi sudah sejajar lah, hampir sudah setara lah. Iya. Lebih ke teknik, walaupun D3 pun tuh sudah memiliki izin untuk sidang senat. Nah, terus untuk muridnya nih, apakah dari sekian banyak murid tidak ada yang merasa janggal dengan penyelenggaraan seperti itu? Wah, mereka pasti bangga. Gimana Anda yang sudah menyusun, Anda yang sudah pernah menyusun tugas akhir, dan Anda yang sedang menyusun skripsi? Memang. Bagaimana rasanya di langkah seperti itu? Saya mengerjakan itu 1 semester lebih. Itu pun masih agak ada revisian sampai lulus. Bahkan sampai pengambilan ijazah pun saya masih revisian. Masih revisian tugas akhir? Iya. Jadi saya ijazah itu di kampus setelah lulus itu 1 tahun. Untuk revisian juga. Masih ada revisi? Ya. Itu karena apa? Malas. Ya, sebenarnya sangat disayangkan sekali ya untuk adik-adik SMA ini. Maksudnya kayak saya sendiri merasa sedikit ada kekecewaan karena memang proses untuk wisuda tersebut di perguruan tinggi khususnya memang prosesnya nggak mudah, Mas. Iya. Kita pengerjaan skripsi pun prosesnya kan prosedurnya memang dari awal proposal, ada sidang sempro segala macem. Itu kan memang kalau dilihat dari segi proses memang begitu berat ya. Iya, betul. Kemudian penerbitan jurnal, apalagi saya sendiri untuk jurnal harus masuk Sinta dan minimal Sinta 4. Dan itu memang sangat berat sekali ya. Melihat dari adik-adik SMA melaksanakan itu dengan mudahnya, ya saya sedikit kecewa sebetulnya. Iya. Karena memang saya rasa
wah kok bisa-bisanya dengan semudah itu kita dilanggai oleh mereka gitu. Oh berarti sebelum ke skripsi para mahasiswa harus menerbitkan jurnal juga? Harus menerbitkan jurnal, Mas. Oh iya. Itu pun baru tahu. Nggak tahu untuk univ lain ya. Kalau di saya memang harus masuk Sinta dan minimal Sinta 4. Minimal Sinta 4. Itu yang paling dari tingkatan berarti kan ada Sinta 1, 2, 3, 4 ya? Sampai 6. Oh sampai 6. Sampai 6. Berarti minimal harus 4. Harus 4. Kalau belum sampai 4 bikin lagi revisi lagi. Itu ya adik-adik, jadi jangan main wisuda-wisudaan dan Bapak Ibu gurunya tolong jangan main rektor-rektoran Anda. Iya, apa ya? Yang jadi perhatian juga kan terutama itu sih, maksudnya dari dewan gurunya itu loh, maksudnya apakah tidak ada yang punya ide sepertinya jangan seperti ini ya kan, takutnya melanggar prosedur. Dan yang paling menyita perhatian itu klarifikasi dari Kepseknya, Mas. Itu dia bilang tidak ada aturan hukum yang mengatur itu. Benar, dia mengatakan untuk pemakaian atribut kemarin yang dipakai oleh kami merupakan suatu simbol dan menurut kami itu tidak ada undang-undang yang melarang atau mengatur penggunaannya dan memang sudah dilaksanakan sejak 2013. Nah iya itu apa ya, dengan PD-nya bilang seperti itu dan apa ya, tidak memikirkan apakah perkataannya itu tidak akan diputar balikan oleh fakta yang sesungguhnya itu. Iya. Dan setelah ada klarifikasi itu juga ya banyak mereka-mereka yang mungkin lebih paham dengan hukum langsung memberikan dikasih paham lah, gampangnya dikasih paham bahwa memang penggunaan atribut-atribut seperti itu pun diatur oleh undang-undang ternyata itu. Terus kasus yang di daerah kita? Ya itu juga ada, di daerah kita juga ada, tapi tidak menggunakan konsep wisuda-wisudaan. Nah, mereka masih sedikit aman, hanya saja mereka apa ya bahasannya, terbilang cukup mewah untuk tingkatan SMA ya? Apa SMK mereka? Ya SMA lah ya, SMA negeri titik lah intinya. Mereka menyelenggarakan perpisahan di ballroom, bisa dikatakan ballroom ya, ballroom sebuah hotel itu. Dan ya kita tahu apa biayanya pasti tidak murah gitu loh ya. Sedangkan di provinsi lain ya tuh di Jawa Barat nih, di Jawa Barat yang viral itu kan gak usah lah pakai perpisahan-perpisahan dengan gaya yang wow gitu, karena ini juga kan masih SMA ya. Apalagi pakai toga segala macam, cukup pakai ya atribut sekolah saja lah cukup gitu. Terus di halaman sekolah itu sudah dihimbau seperti itu. Sedangkan di provinsi kita, di kabupaten kita tersayang memang ada yang menggunakan ballroom hotel. Memang dari atasnya susah, ke bawahnya juga lebih susah. Tapi ketika kayak di Jawa Barat, atasnya sat langsung kan ya, kan jadi bawahnya ngikut. Kalau atasnya ya masa bodoh, bawahnya ya masa bodoh lagi. Kayak saya pernah lihat video di IG, itu perpisahan wisuda itu hanya orang tua, murid di tengah lapangan. Iya. Puisi, ya, pergantian baju dari baju sekolah diganti baju bebas. Karena sudah lepas dari sekolah. Sebagai simbol lah ya. Sebagai simbol. Lebih terkesan seperti itu. Dan mereka nangis. Nangisnya karena apa? Sedih. Sedih. Kakinya keinjak kali. Tidak. Sangat. Sedih karena panas. Mungkin panas. Ya, kenapa nggak selesai? Iya. Ya. Terus juga apa ya? Ya sebenarnya masih menjadi
masih banyak pro kontra sih tentang penyelenggaraan perpisahan ini. Banyak orang tua, bisa dibilang orang tua yang setuju adanya perpisahan yang mewah karena mungkin ini sebagai apa ya, mungkin akhir perjuangan Ya mungkin akhir perjuangan mereka lagi di SMA atau SMK ataupun apalah itu. Tapi banyak juga kan orang tua yang kurang setuju karena memang kadang kan budgetnya juga lumayan gitu loh. Itu gimana kalau menurut Anda, setuju atau tidak perpisahan dihilangkan? Untuk perpisahan sih jangan. Tapi ya sesuai standarnya aja lah. Ya. Nggak usah pakai senat, sidang. Ya. Apalah. Kalau menurut Anda gimana, Mas Sowan? Ya kalau menurut saya untuk perpisahan tetap diadakan. Artinya perpisahan di sekolah itu kan sebagai simbol atau salah satu momen di mana para siswa bisa menunjukkan kreativitas mereka kan. Iya. Itu bisa menjadi salah satu ajang tuh. Kemudian untuk ya yang penting tadi benar kata Mas Bowo, artinya sesuai dengan prosedur aja, apa adanya aja lah, nggak usah yang terlalu wah banget gitu. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin cukup pakai jas atau gimana lah ya. Betul, cukup biasa-biasa aja. Yang penting para siswa itu merasakan ada momen haru di situ. Iya betul. Dan jangan juga memakai selempang es MIPA dong. Tahun kemarin kan ada itu yang viral. Ya. Nama S titik MIPA, sarjana MIPA. Waduh. Padahal gawat. Nama lengkap. Bukan nama lengkap sih. Ada itu tahun ini. Namanya disingkat. Apa? Safira S apa gitu. Karena kan namanya panjang ya. Iya. Orang lain ngiranya dia sudah sarjana. Padahal itu nama lengkap. Iya. Emang kan nggak muat ya. Iya. Untuk di depan semua. Mungkin kalau dari ujung dari punggung sampai ke depan mungkin muat. Tapi kan harus terlihat dari depan dong. Iya. Dan juga mungkin dari pihak sekolah juga lebih lebih teliti lagi lah dalam penyelenggaraan hal-hal yang seperti itu. Dan supaya tidak menimbulkan huru-hara. Dan sudah lihat belum klarifikasinya dari SMK yang sidang senat itu? Belum sih. Iya, kalau menurutku sih mereka terlalu bisa dibilang terlalu denial mungkin ya, tidak mau mengakui kesalahan secara langsung gitu loh. Jadi kalau menurutku sih tinggal kami salah, kami meminta maaf. Untuk tahun depan mungkin supaya lebih lebih tepat lagi lah tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu. Tapi mereka pernyataannya masih terlalu denial, kayak yang itu tadi sudah diselenggarakan selama 13 tahun lah, inilah itulah itu. Dan juga kabar terbarunya nih, sebelum klarifikasi ternyata ada desakan-desakan dari murid dan juga alumni dari sekolah tersebut. Karena ya mereka mungkin dari teman-temannya mungkin ada yang tahu dia sekolah di situ dan ya mungkin jadi bahan, entah itu bahan bully ataupun seperti apa kan. Itu. Ya mungkin karena itu ya mereka belum wisuda, terus orang yang atau temen itu mengecengi, membuli. Lah. Iya. Kon gurung wisuda, gurung kuliah lulus apa wisuda kaya ora izin. Dan banyak juga di Twitter itu, karena saya kan lumayan update di Twitter ya, di X itu dari guru-gurunya. Ini tweetnya langsung dari salah satu murid ataupun alumni, saya lupa ya. Itu dia kirim screenshot status WA ya, mungkin kayaknya status WA dari guru-guru mereka, dan seakan mereka bangga dengan keviralan itu loh. Itu sih yang masih menjadi tanda tanya. Ya untuk sekarang kan mungkin viral itu sudah standar kehidupan ya. Iya. Nggak viral nggak keren. Nggak viral nggak keren.
Tapi masalahnya viralnya karena hal-hal negatif. Iya, sekarang kan nggak negatif nggak positif sama. Ya beda lah, Cuk. Ya, kasusnya Aldi. Waduh, brembet dong. Gimana tanggapan Anda dengan Aldi? Waduh. Wah, saya tidak mengikutinya. Maaf, saya nggak mengikuti. Iya, maksudnya apa ya? Mereka itu bangga dengan ketenaran mereka akan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya kan seharusnya karena menimbang, kalau nggak salah kan mereka swasta kan ya? Swasta. Iya, harusnya kan karena mereka sekolah swasta sebisa mungkin kan menjaga citra mereka lah, citra baik mereka, karena kan dilihat-lihat juga siswanya lumayan banyak. Dibilang banyak banget juga enggak sih ya, lumayan banyak lah, karena satu angkatanan itu 160 sekian yang kemarin di wisuda aja, itu wisuda itu katanya 160 sekian. Dan sekolah swasta itu kalau saya lihat-lihat itu kan sangat bergantung dari jumlah murid kan. Ya. Waduh, azan. Itu dilihat-lihat kan bergantung dengan jumlah murid, dan khawatirnya ketika terjadi kasus seperti itu di tahun ajaran yang baru itu malah jumlah siswanya itu merosot gitu loh. Iya, karena gara-gara kasus ini ya yang iya. mencuat. Tuh. Dan ya tinggal nanti dilihat saja lah manuvernya bakal kemana mereka. Oke, sekian saja. Waduh, langsung diikat loh. Ya, karena memang ini sebagai pembuka podcast nanti selanjutnya. Jadi mungkin itu saja pembahasan di podcast kali ini. Nantikan podcast selanjutnya. Dari saya terima kasih, dan jangan lupa klik like, comment, dan di subscribe dan didengarkan sampai akhir ya, buat nambah-nambah jam tayang. Enggak mungkin. Dan ya, dari saya sekian, terima kasih dan